Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama walaupun dalam suasana virtual secara online, tetapi kita patut bersyukur bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita dan biarlah dalam segala keberadaan kita, baik di rumah maupun dimanapun kita berada, kita senantiasa memuliakan Tuhan melalui perkataan kita, melalui pemikiran kita, perbuatan kita, maupun juga segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, kami akan mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk membuka dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur karena kesempatan yang Tuhan berikan. Ialah kami boleh bersama-sama belajar tentang kasih-Mu, tentang kerajaan-Mu, tentang kekuatan-Mu, tentang hal yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Engkau yang menjadi Raja kami, Engkau yang menjadi sumber kehidupan kami. Engkaulah yang menjadi tujuan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati Saudara Niko yang akan memimpin kegiatan pada malam hari ini. Demikian juga kami berdoa untuk rekan-rekan jemaat. Biarlah Tuhan berkati. Biarlah kami semua boleh belajar tentang Kristus sebagai pusat kehidupan kami semua. Di dalam Tuhan Yesus kami percaya dan menyerahkan kegiatan kami pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ada istilah yang disebut dengan antroposentrik, kemudian ada ekosentrik, ada manisentrik yang sering kita dengar sehari-hari dan lain sebagainya ya. Itu menyatakan sebagai pusat kehidupan kita, baik sadar atau tidak, kegiatan kita akan digerakkan ke arah fokus kita tersebut. Kalau antroposentrik berarti semua hal yang kita kerjakan, semua hal yang dilakukan itu demi manusia. Jadi menisbikan pepohonan, binatang, dan lain sebagainya gitu ya. Demikian juga kalau kita berbicara tentang ekosentrik, maka pusat perhatian diarahkan kepada alam semuanya gitu ya. Nah, jika uang yang menjadi fokus, maka segala kegiatan dilakukan demi uang itu, demi mamon itu ya. Secara sadar atau tidak, hal ini akan tercermin dalam pemikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, bagaimana atau apa pandangan kita tentang Kristus? Apakah Kristus sudah menjadi pusat kehidupan kita, ataukah hanya sebagai bagian dari diskusi kita? Malam hari ini kita akan diajak oleh Saudara Niko untuk belajar tentang Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Nah, silakan kepada Saudara Niko untuk memimpin kegiatan pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Anton. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih untuk responnya. Ya, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Anton tadi tentang Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Kalau kita mengingat di bulan lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang jaminan keselamatan. Lalu dengan jaminan keselamatan itu kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Nah, hari ini kita akan bersama-sama menemukan jawabannya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama melihat beberapa slide berikut ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu, ada sebuah gambar dan Bapak Ibu bisa perhatikan gitu ya. Ini ada gambar sebuah perahu motor. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita
untuk mengubah laju perahu ke arah barat. Jika dalam perahu ini dipasang kemudi otomatis ke arah timur, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya? Jadi secara otomatis kemudinya ini atau arah perahu motor ini ke arah timur. Nah, bagaimana cara kita supaya mengubahnya ke arah yang sebaliknya, ke arah barat, Bapak Ibu Saudara? Nah, mungkin ada yang mau bantu menjawab? Oke, karena mungkin masih awal-awal, masih pemanasan, masih belum ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau mencoba mengubahnya dengan membelokkan roda kemudi itu secara paksa, yang terjadi kira-kira adalah malah motor tersebut atau perahu motor tersebut akan rusak, Bapak Ibu. Karena kita akan berusaha membelokkan secara paksa, sedangkan secara otomatis roda kemudi itu diarahkan ke arah timur. Kemungkinan besar perahu motor tersebut akan rusak. Nah, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan supaya hal ini dapat terjadi adalah dengan cara mengubah program kemudi otomatis itu. Yang awalnya dia arahnya ke arah timur, kita harus mengubah program kemudi otomatis itu ke arah yang sebaliknya, ke arah barat. Nah, Bapak Ibu, kita bisa belajar apa dari ilustrasi ini? Nah, seperti kemudi perahu tersebut, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita juga perlu mengubah hidup kita yang dulunya secara otomatis kita terus-menerus berbuat dosa. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia yang ada di bumi ini juga jatuh dalam dosa. Dan setelah kejatuhan dalam dosa itu, tidak ada satupun manusia yang bisa menolak kekuatan dari dosa. Kita akan terus secara otomatis akan terus-menerus berbuat dosa. Nah, tetapi ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita sudah diselamatkan oleh Kristus, kita harus mengubah hidup yang dulunya secara otomatis terus berbuat dosa, harus diubah menjadi terus mengikuti Kristus. Dan kita perlu memprogram ulang hidup kita, yang awalnya terus menjadikan keinginan dan keegoisan diri sebagai pusat hidup, atau tadi yang disebutkan oleh Pak Anton sebagai antroposentris, di mana kita menjadi pusat dari kehidupan kita, manusia menjadi pusat dari kehidupannya, berbalik menjadi Kristus sebagai pusat hidup kita, Bapak Saudara. Pertanyaannya bagaimana caranya? Ini jadi satu pertanyaan yang seringkali kita tanyakan dalam diri kita. Kita tahu kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita sebagai orang percaya. Tapi pertanyaannya bagaimana? Karena kita tahu ini nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah sebelum bertanya bagaimana, sebetulnya ada dua pertanyaan lain yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Dan di malam hari ini kita akan bersama-sama berusaha menjawab ketiga pertanyaan ini. Yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menempatkan Kristus sebagai Tuhan, sebagai teladan, dan sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita harus menempatkan Kristus sebagai Tuhan, teladan, dan tujuan atas seluruh kehidupan kita. Yang pertama, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam Roma 11 ayat 36, firman Tuhan mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakannya, dan semuanya itu harus kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan juga. Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya dalam apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa kita harus menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya dari Roma pasal 12 ayat 1. Saya boleh minta tolong kesediaan satu orang untuk boleh membacakan bagi kita semua. Roma pasal 12 ayat 1. Boleh langsung di-unmute saja Bapak Ibu.
Kalau silakan Om Madani. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Terima kasih Om Madani. Bapak Ibu Saudara, seperti ayat yang barusan dibacakan oleh Om Madani. Firman Tuhan mengatakan, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Dan semuanya itu ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu artinya kita juga yang adalah ciptaan Tuhan, kita adalah miliknya itu, harus mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan ketika kita mengatakan, ketika kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita, itu artinya secara otomatis kita juga harus mempersembahkan diri kita, segenap hidup dan segenap tubuh kita untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu artinya juga ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan, kita tidak boleh membedakan apa yang namanya kehidupan rohani dengan apa yang namanya kehidupan sekuler. Nah, terkadang tanpa sadar, banyak orang-orang percaya atau banyak anak-anak Tuhan yang membedakan antara kehidupan kerohanian mereka dengan kehidupan sekuler atau kehidupan sehari-hari mereka. Padahal seorang penulis buku yang namanya John Ortberg mengatakan demikian, Bapak Ibu. Kehidupan rohani bukanlah kehidupan yang terpisah dari kehidupan finansial, kehidupan pekerjaan, dan lain sebagainya. Istilah kehidupan rohani hanyalah sebuah cara untuk membicarakan kehidupan seseorang, di mana setiap saat dan setiap segi kehidupannya itu dari sudut pandang Tuhan. Dan ia mengatakan, Tuhan tidak tertarik pada bagaimana Anda berdoa, bergereja, atau membaca Alkitab lebih teratur saja. Atau mungkin kalau terjemahan yang lebih tepatnya, Tuhan tidak hanya tertarik pada bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bergereja, atau bagaimana kita membaca Alkitab secara teratur saja. Tapi Tuhan tertarik kepada seluruh kehidupan kita. Itu artinya kita tidak boleh membedakan mana yang kehidupan rohani, mana yang kehidupan sekuler, mana yang kehidupan sehari-hari kita. Karena sejatinya seluruh kehidupan kita, dari kita bangun pagi sampai kita tidur, itu semuanya adalah kehidupan rohani, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita melihatnya itu tergantung bagaimana kita menganggap ini kehidupan rohani atau kehidupan sekuler, itu tergantung dari bagaimana kita melihat, tergantung daripada fokus kita, Bapak Ibu Saudara. Segala aspek kehidupan kita bisa menjadi hal rohani jika kita melakukannya bagi Tuhan. Begitu pula sebaliknya. Segala aspek kehidupan kita juga bisa menjadi hal yang sekuler kalau kita tidak melakukannya bagi Tuhan. Jadi bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa fokus kita dalam melakukan semuanya itu. Saya sering dengar Bapak Ibu Saudara dari anak-anak muda, entah itu yang mungkin masih sekolah, masih kuliah, dan yang seumuran seperti saya, gitu Bapak Ibu. Mereka seringkali menganggap bahwa, oh ya sudah, kehidupan gereja, kehidupan pekerjaan, kehidupan asmara, atau percintaan mereka itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka cenderung tidak mau mencampur adukan. Padahal sebetulnya apa yang kita pelajari hari ini, bahwa seharusnya semuanya itu merupakan kehidupan rohani kita. Kalau kita memfokuskannya, kalau kita melakukannya bagi Tuhan. Sayangnya banyak anak-anak kita, banyak cucu-cucu kita yang seringkali masih berpikiran bahwa seringkali kehidupan rohani dan kehidupan mereka sehari-hari itu dua hal yang berbeda. Sehingga nggak jarang kalau kita melihat ketika mereka datang ke gereja setiap hari Minggu atau Sabtu gitu ya, mereka ikut persekutuan, mereka ikut ibadah, tapi dalam hari-hari yang berikutnya dari Senin sampai hari Jumat, ya kehidupan mereka tetap seperti yang dulu. Mereka tetap berbohong mungkin di dalam pekerjaan mereka tetap berbuat dosa dan melakukan apa yang mereka inginkan untuk mengikuti keinginan hati mereka. Dan parahnya Bapak Ibu Saudara, ada juga hamba-hamba Tuhan yang menjalani kehidupan seperti ini. Contohnya di Indonesia Timur, Bapak Ibu, kalau kita tahu ya,
Di gereja-gereja di Indonesia Timur ada anak-anak Tuhan yang bahkan juga ada hamba Tuhan yang tiap minggu ketika mereka ibadah, mereka pelayanan. Hamba Tuhan itu mereka berkhotbah, mereka berkhotbah, Bapak Ibu. Tapi setelah ibadah selesai, bahkan ini belum berganti hari, Bapak Ibu. Ketika ibadah itu sudah selesai semuanya dan mulai muncul kehidupan malam, mereka minum sepuasnya, mereka merokok, dan mereka melakukan berbagai dosa-dosa lainnya tanpa ada rasa bersalah dan merasa ya itu hal yang biasa saja, karena mereka merasa yang namanya kehidupan rohani dengan kehidupan finansial, kehidupan sehari-hari mereka itu dua hal yang berbeda. Padahal tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Karena tergantung bagaimana kita melihatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengingat hidup lama kita, hidup yang berpusat pada diri kita sendiri, itu harus diubah. Kalau dulu sebelum kita belum mengenal Kristus, semuanya berpusat kepada diri kita. Kita mencari uang, kita bekerja, kita sekolah, mungkin semuanya dengan pola pikir adalah, ya ini aku lakukan untuk diriku sendiri, untuk manfaatku sendiri. Kita menjadi bertanya, ketika kita melakukan segala sesuatu, pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita adalah, apakah hal ini menguntungkan diriku? Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah hidup lama kita. Jangan sampai ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita masih menerapkan kehidupan yang seperti ini. Karena seharusnya ketika kita sudah mengenal Kristus, ketika kita sudah lahir baru, kehidupan kita menjadi berubah. Hidup yang awalnya berpusat pada diri sendiri, itu menjadi berpusat kepada Kristus. Ketika kita melakukan segala sesuatu, pertanyaannya bukan lagi apakah hal ini menguntungkan untukku, tetapi apakah hal ini sesuai dengan kehendak Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita, maka dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dalam segala keputusan yang akan kita ambil, yang kita tanyakan adalah apakah hal ini sesuai dengan kehendak Kristus bagi kita. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, cukup lama gitu ya, ini satu tagline, satu kalimat yang cukup terkenal di kalangan orang-orang Kristen di Barat gitu. Jadi WWJD atau What Would Jesus Do? Jadi apa yang akan Yesus lakukan? Nah, saya ingat waktu itu saya masih kecil, Bapak Ibu Saudara, tapi waktu satu kalimat, satu tagline ini terkenal, banyak sekali aksesoris-aksesoris rohani kayak gelang, kalung, itu ada tulisan WWJD ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin ini bukan satu hal yang sekedar ya terkenal lalu ya semua orang memakainya, tapi ini satu hal yang juga penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita ingin jadikan Kristus sebagai Tuhan, sebagai pusat hidup kita, maka apapun yang kita lakukan, kita akan bertanya, kira-kira apa yang akan Yesus lakukan ketika ia berada di posisi kita? What would Jesus do? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini jadi satu hal yang penting bagi setiap kita. Contoh yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya kita sudah menikah, Bapak Ibu, sebagian besar dari kita yang ikut PWJ malam hari ini sudah menikah gitu ya, Bapak Ibu, sudah punya pasangan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan pernikahan, dari sejauh yang saya amati, karena saya belum menikah ya Bapak Ibu, saya masih bisa mengamati saja begitu. Umumnya di dalam kehidupan pernikahan, di dalam memutuskan apapun, seorang suami atau seorang istri akan berusaha mendiskusikan dengan pasangannya. Ketika ia mengambil sebuah keputusan, entah itu keputusan yang besar atau keputusan hal-hal yang kecil, yang sepele, Bapak Ibu Saudara. Umumnya seorang suami atau seorang istri akan berusaha mendiskusikan dan menanyakannya terlebih dahulu dengan pasangan mereka. Supaya mereka tahu apakah pasangan mereka akan setuju, apakah pasangan mereka akan senang dengan keputusan yang mereka ambil, Bapak Ibu Saudara. Nah, seharusnya ini juga menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita sebagai orang-orang percaya, kita gereja Tuhan adalah mempelai wanita dari Kristus itu sendiri. Dan bukankah kita sebagai orang-orang percaya juga sudah seharusnya bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Kira-kira apakah Tuhan senang? Kira-kira apakah Tuhan setuju dengan apa yang kita lakukan?
Kira-kira kalau Tuhan berada dalam posisi kita, apa yang Tuhan lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi lainnya. Ada bahasa Inggris begitu Bapak Ibu. Judul bukunya adalah Hatiku Rumah Kristus. Jadi dalam buku ini menceritakan bagaimana ketika hati kita ini menjadi rumah bagi Kristus. Dan ketika hati kita menjadi rumah bagi Kristus, itu artinya apapun yang ada dalam hati kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah milik Kristus. Karena Kristuslah yang memiliki hati kita, Kristuslah yang berdiam di dalam hati kita. Segala aspek kehidupan kita itu artinya milik Kristus. Nah, dalam buku ini dijelaskan, gitu Bapak, diceritakan. Pintu rumah itu seperti melambangkan apa? Ruang belajar itu seperti melambangkan apa? Ruang makan itu seperti melambangkan apa? Seperti Bapak Ibu Saudara yang bisa dibaca di slide berikut ini. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam kehidupan kita sekedar memperlakukan Kristus itu sebagai tamu, bukan sebagai pemilik rumah atau pemilik hati kita. Sehingga ketika Kristus ingin masuk dalam beberapa aspek kehidupan kita, mungkin contohnya, ketika ia ingin masuk ke dalam gudang, kalau dalam buku ini diceritakan bahwa gudang itu seperti sebuah pemulihan dari dosa dan luka masa lalu. Terkadang kita tidak memperbolehkan Kristus masuk ke dalam gudang tersebut. Karena kita merasa, Tuhan jangan masuklah. Saya malu Tuhan. Nggak layak Tuhan, kayaknya kalau masuk gudang ini terlalu kotor. Terlalu banyak kotoran. Terlalu berantakan. Tanpa sadar kita sudah memperlakukan Kristus hanya sebagai tamu dalam rumah kita. Padahal seharusnya rumah kita itu milik Kristus. Hati kita ini milik Kristus. Dan itu artinya Kristus bebas masuk kemanapun, masuk ke dalam segala aspek kehidupan kita. Karena ketika ia ingin masuk, berarti ada suatu hal yang Kristus ingin kerjakan. Dan kalau dalam contoh tadi, ketika Kristus ingin masuk ke dalam gudang, ketika Kristus ingin melihat masa lalu kita, dosa-dosa dan luka-luka lama kita, berarti Kristus ingin memperbaiki, ingin menyelesaikan semua masalah itu. Dan ia ingin membersihkan semua kotoran, semua hal yang berantakan yang ada dalam gudang hati kita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini jadi satu ilustrasi yang baik bagi kita. Apakah selama ini kita sudah menjadikan hati kita sebagai rumah Kristus? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma memperlakukan Kristus sebagai tamu dalam hati kita, dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita bukan sekedar menempatkan Kristus sebagai Tuhan kita, tetapi ketika kita menempatkan ia sebagai Tuhan kita, itu artinya kita juga menjadikan Kristus sebagai teladan atas seluruh kehidupan kita. Boleh minta tolong Pak Theo untuk bacakan dari Roma pasal 8, ayat 28 sampai 29 ini. Roma 8, ayat 28 sampai 29 ya. Betul Pak Theo. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terima kasih Pak Theo. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa dapatkan dari ayat yang sudah dibacakan oleh Pak Theo barusan? Firman Tuhan mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua orang yang dipilih menjadi anak-anak Allah, yang dipilih menjadi orang-orang Kristen, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kenapa Tuhan menginginkan kita supaya kita meneladani Kristus, supaya kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarannya? Jawabannya ada di bagian pertama yang kita baca tadi. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita menjadi serupa dengan Kristus,
ketika kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, putranya yang sempurna itu merupakan suatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dan Allah merindukan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, sebuah tanda yang dapat kita lihat bagaimana cara kita melihat seseorang itu bertumbuh kerohaniannya adalah ketika ia menjadi serupa dengan Kristus. Itu artinya kalau kita pengen tahu apakah seseorang itu meneladani Kristus, apakah seseorang itu bertumbuh kerohaniannya, kita tinggal lihat. Apakah kehidupannya hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus, atau malah kebalikannya. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh John Ortberg juga, yaitu The Life You've Always Wanted. Ia mengatakan bahwa tumbuh secara rohani berarti hidup yang semakin lama, semakin seperti Kristus. Itu artinya kita memandang seperti Kristus memandang. Kita melihat seperti Kristus melihat melalui mata kita. Kita berusaha berpikir seperti bagaimana Kristus berpikir. Dan kita merasa seperti bagaimana Kristus merasa. Dan dengan demikian, kita bisa berbuat seperti bagaimana Kristus berbuat. Nah, Bapak-Ibu, ini satu hal yang penting. Kalau kita ingin bertumbuh secara kerohaniannya, secara otomatis kita juga harus semakin serupa dengan Kristus hari lepas hari. Dan memang yang namanya kita diubahkan semakin serupa dengan Kristus itu bukan satu hal yang instan. Itu adalah proses seumur hidup kita. Tidak ada orang yang menjadi orang Kristen tiba-tiba dalam waktu itu juga dia langsung berubah seperti Kristus, langsung sempurna. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah suatu proses begitu. Dan di dalam proses ini kita harus terus-menerus setia kepada Tuhan. Kita harus terus-menerus mengarahkan fokus kita, pandangan kita, dan menjadikan Dia bukan sebagai Tuhan saja, tapi juga sebagai teladan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebuah contoh lagi. Ini contoh dalam kehidupan pernikahan lagi, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menikah, dipersatukan, Bapak Ibu Saudara. Seringkali pasangan tersebut akan menjadi semakin mirip satu sama lain. Sang suami akan menjadi semakin mirip dengan sang istri, begitu pula dengan sang istri semakin mirip dengan sang suami. Gitu, Bapak Ibu. Entah itu secara karakter, secara sifat, secara pemikiran, bahkan dalam hal-hal kecil gitu ya Bapak Ibu, dalam kebiasaan-kebiasaan kecil. Umumnya, ketika seseorang sudah menikah, ia akan menjadi semakin mirip dengan pasangannya. Karena setiap hari ia hidup dengan pasangannya, setiap hari ia melakukan segala sesuatu bersama dengan pasangannya, setiap hari ia melihat apa yang pasangannya lakukan, dan sadar atau tidak sadar, umumnya mereka akan semakin mirip satu sama lain, entah secara karakter, sifat, pemikiran, dan banyak hal lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu pula dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Begitu pula dengan kita sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Ketika kita sudah dipersatukan dengan Kristus, dan ketika kita sudah menjadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita, harusnya setiap aspek dalam kehidupan kita juga semakin mirip dengan Kristus. Entah itu karakter kita, sifat kita, pemikiran kita. Seharusnya itu menjadi mirip dengan Kristus. Bedanya, kalau sebagai manusia dalam kehidupan pernikahan, kadang contoh-contoh jelek, kadang teladan-teladan jelek juga kita bisa ikutin. Tapi Bapak Ibu, kalau ini relasi kita dengan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Dan tidak ada satupun yang buruk dalam sifatnya, dalam kepribadiannya. Dan seharusnya begitu juga dengan kita. Kita harus mencontoh semuanya itu sehingga kita semakin serupa, semakin mirip dengan Tuhan kita. Terkadang ada orang-orang yang berpikir dan mengatakan demikian, Bapak Ibu. Loh, katanya Tuhan tuh mengasihi kita apa adanya. Lah, berarti ya seharusnya Tuhan menerima kita dong dengan segala keburukan kita, dengan segala kelemahan kita, kekurangan kita. Itu betul, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus ingat, dan ini juga dikatakan oleh seorang penulis buku namanya Max Lucado dalam bukunya Just Like Jesus. Dia mengatakan, Tuhan memang mengasihi kita apa adanya. Tapi Ia menolak untuk membiarkan kita seadanya. Ia ingin dan Ia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus, menjadi semakin serupa dengannya.
Kita harus ingat Bapak Ibu, memang Tuhan mengasihi kita dengan segala kekurangan, segala kelemahan yang kita miliki. Tapi Tuhan nggak pengen kita tetap seperti itu. Tuhan pengen kita level up. Tuhan pengen kita supaya kita bisa upgrade terus-menerus, supaya kita semakin serupa dengan Ia sendiri. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Karena Ia tahu yang terbaik untuk kita. Dan Ia menginginkan kita supaya semakin serupa dengannya. Karena itulah hal yang baik untuk kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita sudah memiliki hidup baru, ketika kita sudah memiliki kehidupan yang berpusat kepada Kristus, ketika kita menjadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita, pertanyaan lainnya yang harus kita tanyakan adalah, apakah hal ini membuatku semakin serupa dengan Kristus? Dan bukan sekedar sebagai Tuhan dan teladan dalam kehidupan kita. Hal ketiga yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita adalah kita harus menempatkan Kristus sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita. Minta tolong satu orang lagi untuk boleh membacakan satu bagian ini. Boleh minta tolong Ibu Ruth untuk bacakan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Belum di-unmute. Matius 22 ayat 37 sampai 40. 22 ayat 37 Sampai 40. Oke. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih, Bu Ruth. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini satu bagian firman Tuhan yang sangat sering kita dengarkan dan mungkin menjadi ayat favorit juga bagi beberapa dari kita. Ini adalah perintah yang terutama yang Tuhan Yesus katakan pada waktu Ia ditanyai oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kehidupan kita itu berfokus kepada satu tujuan ini. Kita menjalani hidup kita untuk mencapai satu tujuan ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Menempatkan Kristus sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita. Itu artinya kita menjadikan satu bagian firman Tuhan ini sebagai tujuan hidup kita. Supaya kita dapat mengasihi Tuhan hari lepas hari dengan seluruh aspek kehidupan kita. Dan ketika kita berusaha mengasihi Tuhan, itu artinya juga kita harus berusaha mengasihi sesama kita, manusia. Saya yakin sebagian besar dari kita sudah sangat memahami satu bagian firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan menyandingkan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Karena memang keduanya ini tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, itu artinya juga kita mengatakan bahwa kita mengasihi sesama. Tidak ada orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, tapi ia membenci sesamanya. Oleh karena itulah ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan kita, berarti kita sudah dengan sadar mengatakan bahwa kita juga mengasihi sesama kita. Kalau kita belum mengasihi sesama kita, kalau kita belum mengasihi musuh kita, kita harus bertanya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita? Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, itu artinya kita juga berusaha memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, firman Tuhan mengatakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ketika kita menempatkan Kristus sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita, itu artinya
kita akan berusaha dalam apapun yang kita lakukan agar kita dapat mengasihi Tuhan dan memuliakan namanya. Bapak-Ibu, ada sebuah buku yang cukup bagus. Ini buku judulnya Teologi Kucing dan Anjing, Bapak-Ibu. Nah, buat kita yang belum pernah membacanya mungkin bingung, apa hubungannya teologi dengan hewan, kucing, dan anjing, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, secara singkat, buku ini berisi tentang apa sih? Buku ini ingin membandingkan bagaimana teologi seseorang yang digambarkan dengan dua hewan ini, yaitu hewan kucing dan hewan anjing. Bapak Ibu, kalau kita yang punya peliharaan ini ya, yang bagi kita yang punya kucing atau punya anjing, Bapak Ibu, kita akan sadar bahwa yang namanya kucing, hewan kucing itu, biasanya dia akan mendekati atau mendatangi tuannya kalau ada hal yang dia perlu atau dia mau. Biasanya kucing tuh bakal deket-deket sama tuannya kalau dia lapar. Kalau dia pengen minum atau biasa dia pengen dielus-elus, nah si kucing tuh pasti baru deket sama tuannya. Kalau dia nggak lapar, dia nggak butuh sesuatu, biasanya dia ngacir sendiri, Bapak Ibu. Main sama kucing lainnya, kadang males-malesan gitu ya. Seringkali kucing itu seperti itu, Bapak Saudara. Beda halnya dengan anjing, Bapak Ibu Saudara. Hewan anjing ini sangat berbeda dengan kucing. Kalau kucing biasanya mendekati atau mendatangi tuannya kalau ia butuh sesuatu, anjing berbeda, Bapak Ibu. Apapun kondisinya, entah dia lapar atau enggak, entah dia membutuhkan sesuatu atau tidak, ia akan selalu ingin dekat dengan tuannya. Bahkan ada satu film yang dibuat untuk menghargai gitu seekor anjing yang luar biasa. Nama filmnya Hachiko, Bapak Ibu Saudara. Karena anjing ini begitu setia, bahkan setelah tuannya meninggal pun ia masih tetap setia menunggu tuannya untuk pulang di stasiun kereta api. Selama bertahun-tahun lamanya sampai sang anjing ini pun meninggal juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, teologi ini ingin mengatakan apa? Buku Teologi Kucing dan Anjing ini ingin mengatakan apa kepada kita? Buku ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa tanpa sadar, kita itu menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti seekor kucing, Bapak Ibu. Kita baru mendekat kepada Tuhan. Kita baru mendatangi Tuhan kita ketika kita membutuhkan sesuatu. Tapi kalau kita nggak butuh sesuatu, kalau kita nggak memerlukan sesuatu dari Tuhan, ya sudah, kita menjalani kehidupan kita seenak kita sendiri, sesuai dengan keinginan kita. Padahal seharusnya kita menjalani kehidupan kita seperti seekor anjing. Bukan maksudnya kita berperilaku seperti anjing, Bapak Ibu, tapi satu gambaran yang ingin ditujukan adalah seperti anjing yang setia dengan Tuhan. Apapun kondisinya, ia selalu dekat dengan Tuhannya. Nah, begitu pula seharusnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apapun yang kita alami, entah itu keadaan suka ataupun duka, entah kita sedang memerlukan sesuatu ataupun tidak, seharusnya anak-anak Tuhan, seharusnya orang-orang percaya, selalu ingin dekat kepada Tuhannya. Sama seperti seekor anjing, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam buku ini ingin menjelaskan bahwa ketika kita diselamatkan dari sesuatu, itu sangat berbeda dengan kita diselamatkan untuk sesuatu. Karena keselamatan bukan hanya tentang kita yang terhindar dari penghukuman kekal, melainkan juga tentang kita yang hidup untuk memancarkan dan mengungkapkan kemuliaan Allah. Kalau kita hanya percaya, kalau pemikiran kita hanya berdasar pada, oh ya, aku diselamatkan dari dosa dan maut, aku diselamatkan dari sesuatu, dan sekedar berhenti di sana saja, kita akan menjalani kehidupan kita sama seperti seekor kucing tadi, Bapak Ibu Saudara. Ya udah, aku akan hidup sesuai dengan keinginanku sendiri. Ya, aku tahu Tuhan sudah menyelamatkanku, aku tahu aku sudah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa dan maut, tapi sampai situ saja. Tuhan ya nggak pengen tahu kehidupanku seterusnya seperti apa. Kita harus ingat bahwa kita tuh bukan sekedar diselamatkan dari sesuatu, tapi kita diselamatkan untuk sesuatu. Tuhan memberikan suatu tujuan bagi kita. Dan tujuannya apa? Yaitu supaya kita memancarkan dan mengungkapkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya ketika kita sudah memiliki kehidupan baru, kehidupan yang berpusat kepada Kristus, pertanyaan yang ketiga yang harus kita tanyakan dalam kehidupan kita adalah, apakah hal ini menunjukkan bahwa saya mengasihi dan memuliakan Kristus dalam kehidupan saya? Ketika kita menjadikan Kristus sebagai tujuan dalam kehidupan kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita akan bertanya, apakah hal ini menunjukkan bahwa saya mengasihi dan memuliakan Kristus
dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, untuk merangkumkan tentang apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. 3 pertanyaan tadi adalah ini. Maaf, tiga hal tadi adalah ini. Menempatkan Kristus sebagai Tuhan, sebagai teladan, dan sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita. Ketika kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan, pertanyaan yang harus kita tanyakan ketika kita melakukan segala sesuatu adalah, apakah ini sesuai dengan kehendak Kristus? Lalu ketika kita menempatkan Kristus sebagai teladan, pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, apakah ini membuatku semakin serupa dengan Kristus? Dan yang terakhir, ketika kita menjadikan Kristus sebagai tujuan hidup kita, yang harus kita tanyakan adalah, apakah ini menunjukkan bahwa aku mengasihi dan memuliakan Kristus melalui kehidupanku? Karena itulah Bapak Ibu, kita harus memikirkan segala keputusan yang akan kita buat dalam waktu dekat ini. Dan percaya atau tidak, semuanya ini dimulai sejak kita bangun pagi. Ketika kita bangun pagi, kita harus mengambil keputusan Bapak Ibu. Contoh sederhana, ketika kita baru bangun dan baru duduk di atas kasur kita, kita harus memutuskan apakah kita ingin bersaat teduh, atau kita akan lanjut tidur, atau sekedar main handphone kita. Mengambil keputusan itu bukan sekedar keputusan yang besar, Bapak Ibu. Bukan sekedar keputusan yang penting dalam keluarga ataupun pekerjaan, tapi dalam hal-hal yang sepele dalam kehidupan kita pun. Kalau kita salah mengambil keputusan, kita malah bukan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, tapi kita akan malah menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita memikirkan setiap keputusan yang akan kita buat, yang akan kita ambil di dalam waktu dekat ini. Bapak Ibu, setelah pertanyaan apa, pertanyaan yang kedua yang harus kita tahu dan harus kita jawab adalah, mengapa Kristus harus menjadi pusat kehidupan kita? Satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 16. Boleh minta tolong Pak Anton untuk boleh bacakan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 16, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Terima kasih Pak Anton. Nah Bapak Ibu, mengapa kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Jawabannya adalah karena kedudukan Kristus. Kristus adalah pencipta kita. Dan segala sesuatu ini yang ada di dunia ini termasuk kita semua, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia sendiri. Oleh karena itu kita harus selalu mengingat apa kedudukan Kristus. Bahwa Ia adalah Tuhan kita, pencipta kita, dan segala kehidupan ini seharusnya, memang sudah seharusnya dan memang sudah selayaknya dipersembahkan kepada Kristus. Karena Ia bukan sekedar pusat kehidupan kita orang percaya, tapi Ia adalah pusat dari seluruh dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itulah kita harus memberikan kedudukan yang sama kepada Kristus di dalam hati kita. Seperti kedudukan yang dimilikinya di dalam alam semesta. Merupakan sebuah kesombongan ketika kita merasa bahwa pemilik hati kita, bahwa Kristus itu bukanlah pemilik hati kita. Karena seluruh alam semesta ini merupakan milik Kristus. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita bukan milik Kristus, bukankah itu sebuah kesombongan Bapak Ibu? Bukankah itu artinya kita merasa bahwa kita jauh lebih besar, kita jauh lebih luar biasa dari Kristus, Tuhan kita. Karena itulah kita harus terus mengingat apa kedudukan Kristus di dunia ini, dan apa kedudukan Kristus dalam hati, dalam kehidupan kita. Dan bukan sekedar Ia adalah Sang yang paling utama di dalam alam semesta ini, dalam kehidupan kita. Tapi Kristus juga sudah menembus setiap kita dari kuasa maut dan dosa. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20, firman Tuhan mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Beberapa waktu yang lalu dalam ibadah minggu kita juga sudah sama-sama belajar dari khotbah dengan tema dibeli dengan harga. Kita sudah dibeli oleh Tuhan. Dan itu artinya seluruh hidup kita, seluruh diri kita, bukan lagi milik kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi milik Tuhan. Dan ini memang sudah seharusnya dari dulu pun, karena Ia adalah pencipta kita. Ialah yang menciptakan kita, dan sudah seharusnya kita menjadi milik Tuhan. Dan ini yang menjadi alasan kenapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan telah menebus kita, maka sudah seharusnya kita menjadikannya pusat dalam kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita yang saat ini masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Kita yang saat ini masih diberikan kesempatan untuk menjalani segala keseharian kita di dunia ini. Semuanya itu untuk satu tujuan. Bukan supaya kita hidup untuk diri kita, melainkan supaya kita hidup untuk Tuhan yang telah mati dan dibangkitkan bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat kenapa kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Bukan hanya karena kedudukannya, bukan karena Ia telah menebus kita, tetapi juga karena kedaulatannya dalam kehidupan kita. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Boleh minta tolong Ibu Yaya untuk boleh bacakan untuk kita semua. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan nama di atas supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih, Bu Yaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa tidak ada satupun pribadi, tidak ada satupun ciptaan yang ada di dunia ini yang memiliki kedaulatan seperti kedaulatan yang dimiliki Kristus. Firman Tuhan mengatakan supaya dalam namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu Saudara, yang paling berdaulat di dunia ini hanyalah Kristus. Karena Ia adalah Tuhan kita, Ia adalah pencipta kita. Jadi, pertanyaannya buat kita adalah, mengapa kita harus menunggu? Bukankah kita dapat mengakui dan menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan kita saat ini, sekarang juga? Dan Bapak Ibu, kita harus terus mengatakan ini dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak sadar, kalau kita lupa dan sudah salah fokus, kita akan dengan mudahnya teralih. Dan kita tidak lagi menjadikan Kristus sebagai yang terutama, yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena di zaman ini, di dunia ini, semakin banyak berhala-berhala yang bermunculan. Dan kalau tidak sadar, maka berhala-berhala itu akan dapat dengan mudahnya menggantikan posisi Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Di saat ini banyak sekali orang-orang percaya yang seringkali tidak sadar, Bapak Ibu Saudara. Di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang Kristen, Kristus hadir. Di dalam beberapa kehidupan orang Kristen, orang percaya, Kristus didahulukan. Tetapi hanya sedikit orang-orang percaya, hanya sedikit orang-orang Kristen yang menjadikan Kristus sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita. Entah itu mereka menjadikan pekerjaan mereka sebagai hal yang paling utama dalam kehidupan mereka. Entah itu mereka menjadikan keluarga sebagai hal yang utama dalam kehidupan mereka. Entah itu mereka menjadikan pelayanan atau gereja sebagai hal yang utama dalam kehidupan mereka. Karena kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi dikatakan bahwa segala sesuatu bisa menjadi hal yang rohani.
tetapi segala sesuatu juga bisa menjadi hal yang sekuler, termasuk pelayanan ataupun gereja. Kalau kita memfokuskannya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Seorang yang bernama Bedmore mengatakan demikian, Bapak Ibu. Langkah raksasa dalam perjalanan iman kita adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan lagi hanya bagian dari hidup kita, melainkan Dia adalah hidup kita itu sendiri. Bahwa Tuhan bukan lagi hanya bagian dari hidup kita, tapi Dia adalah hidup kita sendiri. Jadi, mengapa kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita? Karena Dialah hidup kita. Dia bukan sekedar bagian kecil dalam kehidupan kita. Dia bukan sekedar hal yang pertama, tapi Dia adalah yang terutama, yang paling utama dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan yang terakhir yang harus kita jawab adalah, bagaimana caranya kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Setidaknya ada 3 cara, Bapak Ibu Saudara. Dan 3 cara ini dapat membantu kita agar kita dapat terus menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Cara yang pertama adalah terus memeriksa diri dengan 3 pertanyaan yang kita sudah pelajari tadi. Yang pertama adalah, dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap keputusan yang akan kita ambil, marilah kita bertanya kepada diri kita, apakah hal itu sudah sesuai dengan kehendak Kristus? Dan apakah itu sudah semakin membuat kita serupa dengan Kristus? Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, apakah ketika kita melakukan hal itu artinya kita sudah mengasihi dan memuliakan Kristus? 3 pertanyaan ini akan membantu kita, akan menjadi indikator buat kita. Apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Dan setelah kita memeriksa diri dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita harus menetapkan hati kita. Kita harus menetapkan komitmen kita. Dan terus mengingat, oke, hidupku memang untuk Tuhan. Hidupku bukanlah milikku lagi. Hidupku sepenuhnya untuk Tuhan. Karena itu kita harus menetapkan hati kita dan berkomitmen bahwa aku ingin menyerahkan segenap hidupku untuk Tuhan. Dan setelah kita menetapkan hati kita, terakhir yang bisa kita lakukan adalah kita bergantung kepada Roh Kudus. Kita mempercayakan semuanya kepada Roh Kudus. Karena Bapak Ibu, sadar atau tidak, ketika kita sudah mulai hilang arah, ketika kita sudah mulai untuk bergeser arahnya, ketika kita benar-benar percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus yang akan mengingatkan kita dan membuat kita untuk kembali mengarahkan pandangan kita, mengarahkan fokus kita kepadanya. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan hal itu kepada kita, marilah kita kembali memeriksa diri kita. Dan kalau ternyata memang benar kita sudah bergeser atau salah arah, marilah kita kembali menetapkan hati kita untuk terus berkomitmen dan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh merangkumkan, mari kita mengingat kembali. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab kalau kita ingin menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Pertanyaan yang pertama adalah apa? Dalam pertanyaan ini, apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Yang pertama adalah kita harus menempatkan Kristus sebagai Tuhan. Lalu kita harus menempatkan Kristus sebagai teladan. Dan yang terakhir kita harus menempatkan Kristus sebagai tujuan kehidupan kita. Jadi ada 3 pertanyaan, dan dalam pertanyaan yang pertama yaitu apa, ada 3 hal juga yang harus kita ingat. Bahwa kita harus menjadikan Kristus sebagai Tuhan, sebagai teladan, sebagai tujuan hidup kita. 3T, Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Ada 3 jawaban. Yang pertama adalah kedudukannya di dalam kehidupan kita dan di dalam dunia ini. Yang kedua adalah karena penebusan yang telah Kristus lakukan bagi kita semua. Lalu yang terakhir adalah karena kedaulatannya dalam kehidupan kita. Lalu di dalam pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya? Ada 3 hal juga, yaitu yang pertama kita dapat memeriksa diri kita dengan 3 pertanyaan tadi. Lalu yang kedua kita harus menetapkan hati kita. Dan yang terakhir kita bergantung kepada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita sudah bisa melakukan hal-hal tadi, lalu pertanyaannya apakah sudah selesai? Oh, belum, Bapak Ibu Saudara. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau kita hilang fokus sedikit saja, kita akan dapat dengan mudahnya menggeser posisi Kristus sebagai pusat hidup kita dengan segala berhala-berhala lain yang ada dalam kehidupan kita. Dan sekalipun kita sudah melakukannya, sekalipun kita sudah menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, masih ada PR yang harus kita lakukan juga, yaitu kita harus mengajarkannya, kita harus memberitahukannya kepada keturunan kita, kepada anak dan cucu kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang namanya menjadi pengikut Kristus itu adalah sebuah proses di mana kita diubahkan hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus. Dan seringkali ketika kita masih muda, kita masih belum tahu banyak hal dan harus diajari banyak hal. Itulah sebabnya bagi setiap kita yang memiliki anak, memiliki cucu, ingatlah bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan, untuk terus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka seharusnya menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan mereka. Dan ini adalah satu tanggung jawab, satu tugas, satu PR yang Tuhan berikan kepada setiap kita semua, orang-orang percaya yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Untuk menutup pelajaran kita pada malam hari ini, untuk menutup pelajaran kita tentang bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Satu ayat bagi kita semua adalah dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan bagi kita semua, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kiranya kita boleh terus mengingat satu bagian firman Tuhan ini, dan terus menjalani kehidupan kita dengan terus sadar, terus mengingat bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan milik Kristus yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua untuk melakukan segala hal yang kita sudah pelajari hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Anton. Terima kasih, Niko, yang sudah membawakan presentasi maupun pemaparan tentang Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Kita juga diingatkan tentang apa, tentang mengapa, demikian juga bagaimana menempatkan Kristus sebagai Tuhan, teladan, dan tujuan hidup kita. Nah, dari antara Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada. Sepertinya sudah sangat jelas ya yang disampaikan oleh Saudara Niko tadi itu. Kita tinggal mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita terlihat seperti Kristus? Apakah terlihat seperti dunia ini? Untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, kita minta kesediaan Ibu Hana ya, untuk menutup dalam doa. Mohon kesediaan Ibu Hana. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengutamakan Engkau dan menjadikan Engkau sebagai tujuan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan akan tolong kami, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Kami mau menyerahkan ya Tuhan Yesus malam ini dalam perlindungan kasih-Mu, supaya besok kami dapat beribadah dengan hati yang lebih khusyuk, dengan sungguh-sungguh datang kepadamu. Terima kasih untuk segala berkat, anugerah, dan penyertaan-Mu. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.